Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, kembali lagi bersama saya Milan Zainuri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mewawancarai dan bertukar cerita dengan seseorang yang sangat spektakuler, yaitu beliau merupakan salah satu entrepreneur muda atau wirausahawan muda, di mana usahanya ini bergerak dalam bidang buket. Teman-teman sudah tahu buket kan? Nah, buket itu merupakan suatu gift ya, atau bisa kita sebut dengan hadiah yang biasanya kita hadiahkan untuk sahabat kita, untuk orang-orang terdekat kita, di mana mereka sedang mendapatkan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung temui orangnya. Oke, tetap di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Wilan Zainuri. Saya di sini dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan saya di sini mewawancarai Kakak, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Biopreneurship, di mana tugasnya itu diwajibkan untuk mewawancarai salah satu wirausaha atau biopreneur atau trainer yang saya kenal seperti itu. Oke. Pertama-tama mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Rahman. Saya di sini selaku owner dari bisnis saya, yaitu At Glory Bouquet. Saya di sini posisi sebagai pelajar di jenjang S2. Alhamdulillah sekarang masih semester 1, baru semester ini masuk. Dan di sela-sela kesibukan saya sebagai mahasiswa S2, saya juga seorang wirausahawan, yakni di bidang bouquet, gift, dan saudaranya. Oke. Ya, tadi namanya Kak Holil nih. Ya, Holil, bisa dipanggil Holil. Oke. Usahanya di sini buket nih Kak. Ya. Saya ingin bertanya, filosofi dari nama Glory Bouquet itu dari mana? Inspirasinya seperti itu, Kak? Iya, mungkin sebelum ke filosofis, ke historisnya terlebih dahulu ya. Kenapa kok dinamakan Glory Bouquet? Jadi awalnya itu memang pada waktu itu bisnis buket itu memang sudah melalang buana, cuman tidak seramai yang sekarang. Dulu itu masih ramai, tapi ramai lancar, bukan yang ramai macet seperti itu. Jadi bisa dibayangkan. Jadi di situ saya bingung mau menamai usaha saya pakai nama apa, karena memang kita kan tidak bisa menamakan usaha kita sama kayak punya orang lain seperti itu. Akhirnya muncullah kata glory. Wah, apa nih arti glory? Glory artinya kejayaan. Oh, bagus juga artinya. Akhirnya dipakailah nama Glory Bouquet seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Kak, sejak tahun berapa bisnis Kak Holil ini jalan? Dibentuknya? Berjalan mulai awal tahun 2020. Nah, pas itu sebelum COVID ya. COVID itu kan pas Maret pertengahan. Nah, ini saya merintisnya awalnya itu jadi saya itu ngasih bouquet untuk teman saya yang seminar proposal seperti itu. Saya bikin sendiri. Nah, ketika saya bikin, saya kasihkan ke satu. Nah, disitulah teman-teman sejurusan saya bilang, oh kok bagus, kok cantik seperti itu. Nah, ya, itu seminar proposal gelombang pertama. Akhirnya pas seminar proposal gelombang kedua, melihat respon dari teman-teman itu, akhirnya saya pre-order. Nah, di situ dari order gelombang kedua, saya mendapat orderan sebanyak 48 bouquet. Wow, banyak sekali loh. Itu 48 buket itu yang order ya hanya sebatas teman jurusan saja, belum seperti yang sekarang seperti itu. Kalau dulu itu
Saya baru bikin Instagramnya, itu hanya ada 3 contoh sampel, dan itu sekarang feed-nya udah saya hapus karena memang apa ya, kalau bilang sekarang tidak Instagramable sekali gitu kan ya, karena memang dulu masih seadanya. Iya. Jadi awalnya seperti itu. Nah, terus akhirnya pas Maret COVID udah berhenti karena pas waktu itu kan semua kampus lockdown, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Akhirnya lockdown sampai akhirnya setelah Idul Fitri kalau tidak salah. Setelah Idul Fitri itu saya akhirnya berusaha untuk merintis kembali. Meskipun semua sidang skripsi, sidang proposal itu dilakukan secara online, tapi alhamdulillah masih ada aja yang pesan waktu itu. Oke. Berarti ini untuk belajarnya berarti secara otodidak, tidak ada bantuan atau secara otodidak. Secara otodidak, tutorial di YouTube, terus melihat Instagram yang jual buket, modelnya, kayaknya modelnya yang lagi ngetren tuh kayak gini buketnya, kayak gitu. Jadi dari itu saya meniru, tapi memang dalam hal buket ini, setiap floris, kita menyebutnya floris ya kalau orang yang membuat buket, setiap floris tuh kayak punya gaya yang berbeda-beda tiap orangnya, dikarenakan tangannya berbeda. Meskipun kita mau meniru itu semirip mungkin, pasti terdapat perbedaan. Jadi kayak gitu. Oke. Ini Kak mau bertanya. Apa sih kemampuan yang harus kita miliki jika kita ingin memiliki usaha seperti Kak Holil ini? Yang pertama mungkin dari minat kita ya, minat dan kemampuan kita, seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita ingin membuat usaha sedangkan kita minat saja tidak, apalagi kita tidak mempunyai kemampuan dalam bidang usaha tersebut, pasti nanti akan merasa membosankan, terus tidak akan berjalan sesuai keinginan, tidak berjalan sesuai target. Karena prinsip saya itu begini, kita bekerja sesuai apa yang kita sukai. Jadi ketika kita bekerja apa yang kita sukai dan apa yang kita minati, apa yang kita kuasai, itu bekerja itu nggak kerasa bekerja. Jadi kayak kita itu kayak lagi menjalankan hobi aja gitu. Kebetulan hobi saya juga apa ya nama hobinya ya, handcraft ya kalau nggak salah. Jadi kayak itu tidak bisa diam gitu, harus bergerak tangannya. Harus mencari inspirasi lagi seperti itu nih Kak. Jadi kalau misalkan tangan itu tidak dibuat-buat kayak membuat ini, membuat itu kayak semacam gatel. Ya betul. Oke. Untuk mau tanya Kak lagi, untuk pembuatan satu buket itu biasanya Kak Holil memerlukan waktu berapa jam, atau bisa 1 hari atau lebih, atau kurang? Untuk pengerjaan satu buket itu paling mudah, dari yang paling mudah itu 15 menit selesai. Itu tergantung isi buket dan tingkat kerumitan buketnya ya. Jadi kayak misalkan yang paling gampang itu adalah buket snack, karena kalau buket snack itu kita kayak hanya menyusun terus kita wrapping, kita bungkus tuh, kita mengistilahnya kita wrapping seperti itu. Nah kalau yang lama itu kayak money buket atau buket uang, itu lama karena kayak uang kan kita harus pertama harus ngeplastikin satu-satu, terus kita kasih stick, terus harus kita tusukin. Nah itu juga yang mempengaruhi harganya seperti itu. Jadi kita tidak bisa membandingkan harga buket snack sama harga buket uang, itu pasti berbeda jauh, karena memang dari segi pengerjaan juga kerumitannya lebih rumit buket uang. Paling cepat 15 menit, ada yang paling lama itu 1 malam. Itu pernah membuat saya buket 1 malam, itu buket uang 100 lembar, jadi memang besar banget buketnya. Untuk ini Kak, untuk bahannya Kak Holil ini dapat dari mana Kak? Mungkin cuma
semacam kertasnya atau bunganya, itu biasanya didapat dari mana? Iya, kalau sekarang saya masih kayak cari masih tahap cari-cari ya. Maksudnya kayak coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Jadi kayak saya ada yang beli offline, terus ada yang beli online. Jadi kayak saling membandingkan mana nih yang lebih murah, di sini coba, di sini coba, seperti itu. Kalau misalkan offline tuh biasanya kalau di daerah Malang, saya belanjanya di daerah pasar besar seperti itu. Kalau online ya banyaklah di e-commerce. Ini Kak, untuk harga buketnya yang paling murah dan yang paling mahal nih, sama jasanya itu biasanya berapa? Yang selama ini Ya. Kak Holil buat. Untuk yang paling murah itu buket snack sih, 15.000. Saya ada start from 15.000. Ada. Untuk yang paling mahal apa ya? Kayaknya untuk sampai saat ini buket paling mahal yang pernah saya bikin itu buket uang. Buket uang. Itu Iya. harga berapa biasanya Kak? Jasanya aja gitu. Kemarin tuh buket uang jasanya saja itu 100 lembar itu 250.000. Wow. Oke. Dan bukan peres atau apa ya, mungkin Nah, dalam teman-teman seperbuketan itu untuk 100 lembar dengan harga 250.000 itu sangat worth it, karena di luaran pasaran kayaknya harganya 500 ke atas. oke Kak. Untuk ini Kak, untuk pemasarannya sendiri, ini Kak Holil sudah sampai di mana saja? Atau hanya di area Malang atau udah di luar kota Malang? Untuk area pemasaran saya pernah mendapat orderan dari Malaysia. Wow. Jadi di situ ceritanya ada orang Malaysia itu dia punya cowok di Malang gitu. Jadi Oh, dia memesankan buket untuk cowoknya gitu. Nah, saya juga pas itu teremis, wah kok sampai orang Malaysia tahu Glory Buket seperti itu. Padahal bisa dibilang buket-buket di daerah Kota Malang itu juga banyak. persaingannya sangat Hmm. seperti ini gitu kan. Gitu. Waktu itu paling jauh dari Malaysia sih Malaysia. sampai ya. Itu berarti untuk yang Malaysia itu waktu itu dijemput sama si cowok atau bagaimana Kak? Pengiriman Uh, seperti itu. jadi di sini saya sebagai owner, jadi saya sebagai tim produksi, saya sebagai kurir juga. Jadi dinikmati aja lah. Jadi kalau kemarin itu saya antar sih. Jadi memang untuk pengantaran ada biaya. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada sedikit kendala dari Kak Holil. Sepertinya ada kendala jaringan, jadi mohon ditunggu. Oke, sebentar lagi Kak Holil akan masuk kembali teman-teman. Jadi mohon ditunggu ya. Ya, kembali lagi bersama Kak Holil. Halo?
Bagaimana Kak Holil? Kembali lagi bersama Kak Holil. Ya, ya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin tadi Kak Holil ada sedikit sedikit trouble sinyal. Tadi sampai mana kita ini Kak diskusi kita? Sampai tadi yang orang Malaysia itu diantar atau bagaimana tadi Oh kayaknya? iya, Orderan orang Malaysia. berarti waktu itu Kak Holil sekaligus menjadi kurir ya, sekaligus mengantarkan ke Iya, rumah si cowok itu, si cowok yang ya cowok gitu. Dan ternyata cowoknya adalah adik adalah. tingkat saya di Oh, sangat plot twist sekali. Saya bertanya-tanya kok bisa dapat orang Malaysia seperti kenal di mana kayak. oh, berarti ini masih di area Malang nih Kak. Maksudnya belum masih Ya, kan setahu saya masih kan ada yang kirim keluar kota, ada yang kirim juga keluar provinsi malah. Jadi masih iya. Jadi untuk orderan luar kota untuk saat ini di kami masih belum pernah mengirim keluar kota, kecuali pernah itu hampers namanya. Mungkin kalau Mas Wildan tahu hampers itu kayak gift box. ya. Jadi kayak box di dalamnya kayak ada hadiah seperti itu yang ditata sedemikian rupa kayak itu. Nah, untuk pengiriman buket yang besar-besar itu untuk saat ini masih belum dikarenakan mungkin karena ini ya karena target marketing dari pihak dari kami dari Glory Buket itu adalah kalangan mahasiswa seperti itu. Jadi mereka mungkin sedikit terbebani untuk ongkir karena kan buketnya ukurannya besar-besar itu. Nah, Ya. itu nanti terkenanya di volume biasanya bukan terkena di berat barangnya seperti itu. Baik, Kak. Mungkin bisa diceritakan kembali nih. Apakah selama masa pandemi ini kan tadi Kak Holil bilang ya, ada yang order tapi cuma sedikit. Berarti efeknya hanya itu nih Kak. Tidak ada yang lain. Mungkin untuk dari segi bahannya lebih mahal atau bagaimana selama pandemi? Untuk efek pandemi yang terasa pas awal-awal itu aja sih, pas mulai bulan Maret sampai bulan Juni itu full kosong, dan pada waktu itu juga saya manfaatkan itu untuk menggarap skripsi saya dan alhamdulillah selesai. Jadi ya cuman itu doang sih. Setelah itu saya bangun lagi perlahan-lahan, ada satu dua akhirnya sampai dalam satu hari itu saya pernah menjual berapa buket ya? 35 buket sehari. Itu di masa pandemi waktu itu? Sehari? Iya, masa hari. Jadi itu ceritanya, jadi saya pas itu ada event wisuda sama ada event kayak sidang gitu di salah satu perguruan tinggi di Malang. Jadi yang di wisuda saya jualan, terus sebelum itu ada juga yang pesan untuk sidang juga. Nah, jadinya ya alhamdulillah Alhamdulillah. terjual 35 buket. Oke. Kembali lagi ke bahan nih Kak. Mau tanya. Untuk bahan buketnya sendiri kan kita tahu bunga ya, kebanyakan dominan gitu. Apakah Kak Holil juga memakai bunga sintetis? Saya lebih sering pakai bunga sintetis daripada bunga yang segar. Karena Harga untuk mungkin? saat ini kita masih keterbatasan alat ya untuk bunga segar, karena perawatan bunga segar itu juga lumayan susah, harus punya chiller, terus makan tempat, dan juga bunga segar kan tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pesan bunga segar, biasanya saya bilang untuk bunga segar kita ini Kak, kita tidak bisa kayak menjanjikan apa yang diminta customer gitu, karena di sini kan saya sebagai bukan supplier ya, jadi kayak istilahnya apa ya, ngecer gitu kan, karena mungkin di
konsumen saya juga peminat dari bunga segar itu sedikit. Lebih banyaknya sih bunga artifisial sama snack seperti itu. Siap, Kak. Ya, ini ada satu permintaan terakhir dari saya, Kak Holil. Mungkin Kak Holil bisa memberikan sebuah motivasi bagaimana giat menjadi pengusaha dan pembisnis yang sukses seperti Kak Holil sekarang. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Intinya, jikalau sampean pengen jadi pengusaha sukses, yang pertama, carilah bisnis atau usaha yang sesuai dengan hobi kalian atau kemampuan kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan tiru-tiru, misalkan, wah si A nih sukses jualan ini, tiru ah. Nah, belum pasti sampean meniru si A itu sampean akan sukses si A, seperti itu. Jadi kita harus punya passion masing-masing seperti itu. Nah, yang ketiga, mulailah sedini mungkin karena itu akan menjadi branding pada diri kita. Jadi kayak misalkan mumpung sekarang misalkan kayak Dek Wilda nih Kak, kan masih semester 6 nih ya, masih punya teman kuliah banyak. Segera bikin bisnis mulai sekarang yang sesuai passion. Jadi kayak biar kita itu kayak punya relasi gitu. Nah, kayak misalkan Dek Wildan habis ini jualan buket juga nanti. Nah, terus nanti pasti di kalangan teman-temannya Dek Wildan tuh pasti kayak nge-branding Dek Wildan, wih Wildan jualan buket. Nah, kalau dia pengen beli buket pasti ingetnya ke Wildan, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Holil atas motivasinya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dapat saya sebutkan kembali ya, kiat menjadi pengusaha dan pembisnis yang sukses. Yang pertama yaitu kita harus mencari usaha yang sesuai dengan hobi kita. Yang kedua, jangan meniru usaha orang lain. Jadi kita harus memiliki passion, memiliki kemampuan. Ya, percaya kepada kemampuan kita sendiri. Dan yang ketiga, mulailah sedini mungkin. Betul seperti itu, Kak Holil? Ya, betul. Oke. Ya, betul sekali. Sekiranya itu Kak Holil wawancara saya pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Holil yang sudah mau berbagi pengalaman tentang usaha buketnya ini. Semoga nantinya teman-teman mahasiswa yang lain dapat meniru, dapat mengikuti jalannya Kak Holil. Mungkin sebelumnya Kak Holil di sini ingin meng-spill nih produknya atau ingin memasarkan produknya. Gimana nih, takut Kak? Nanti dikira doang gitu kan. Ya. Kebetulan saya lagi salah dua contoh dari produk saya. Jadi sudah siap banget sepertinya. Wah, bagus sekali. Yang ini adalah buket uang atau money buket dan yang ini adalah snack buket. Jadi salah dua contoh. Untuk yang lengkap bisa dilihat di Instagram @glory.bouquet. Oke, nah itu barusan salah satu contoh dari hasil usaha Glory Bouquet. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin memesan, langsung bisa kunjungin Instagramnya glory.bouquet. Nah, teman-teman langsung bisa melihat di sana sudah banyak contohnya ternyata. Langsung bisa di DM dan langsung bisa memesannya. Oke, terima kasih Kak Holil atas waktunya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Holil. Sampai jumpa. Baik. Itu kiranya sedikit interview atau wawancara saya bersama salah satu entrepreneur muda, yaitu Kak Holil. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Holil dapat diserap oleh kita, dan semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mengikuti jejak Kak Holil, yaitu menjadi entrepreneur muda yang sukses. Sekiranya
itu yang dapat saya tayangkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.